Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama membuka pikiran lagi, membuka hati lagi, yang insya Allah kajian ini adalah wahana, kajian ini adalah jembatan untuk kita semakin mengenal realitas, semakin mengenal diri, dan yang paling penting semakin kita bisa menghadapi kehidupan yang dinamis, penuh dengan kebahagiaan, dan tentu saja kita berharap untuk ilaihi rojiun dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan untuk kita semua. Hari ini kita kedatangan guru kita, ada Bang Damai. Udah gak sabar ya, kita pasti pengen dengar apa yang mau disampaikan oleh Bang Damai. So, kita siap-siap. Bismillah, mudah-mudahan semuanya dilancarkan. Dan kepada guru kita, Bang Damai, the stage is yours. Silakan. Terima kasih, Kang Abu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja, puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini diberikan waktu untuk belajar bersama. Belajar tidak hanya sebatas pemahaman, tapi belajar untuk kontemplasi, meditasi gitu. Kalau di India ini namanya satsang gitu. Jadi yang bertanya itu benar-benar ingin tahu, nanti juga yang diizinkan menjawab benar-benar diizinkan untuk berbagi. Kalau di Al-Quran itu praktek dari watawaso bil haq, watawaso bis sober gitu. Saling berwasiatlah kalian dalam kebenaran dan kesabaran gitu. Semoga sahabat-sahabat di sini mulai pelan-pelan bisa merasakan kebiasaan seperti ini. Jadi diskusi, retreat dengan teman-teman yang memang rindu pada kebenaran. Kalau sekedar pengetahuan informatif sudah banyak sekali di YouTube, banyak banget. Tinggal kasih kata kunci gitu. Kita juga menaruh hormat pada guru-guru yang hadir dalam perjalanan hidup kita, baik melalui buku, hadir secara fisik, bahkan dalam imaginal appearance, khususnya Nabi Muhammad SAW, karena kita mayoritas umat Islam. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk lebih sadar, lebih dalam, lebih teguh memahami makna kehadiran Tuhan sebagai cahaya. Jadi salah satu nama Allah yang populer itu adalah, bahkan di Al-Quran itu adalah nur, cahaya. Ya, jadi Allahu nur gitu. Allah nur gitu. Jadi Allah mengenalkan dirinya melalui Nabi, aku adalah cahaya gitu. Allahu nur gitu. Aku adalah cahaya. Jadi sebenarnya ini vulgar ini, Kang Abu sebetulnya. Allahu nur gitu. Nah, cuman kita terbiasa akrab dengan cahaya itu adalah, kalau kata Imam Al-Ghazali, majazi. Cahaya fisik, lampu, api, obor. Bulan cahaya enggak? Sebenarnya bulan itu bukan cahaya gitu. Kita aja nyebutnya itu sebetulnya. Benar enggak sih bulan itu bercahaya gitu? Yang kita pahami sekarang memantulkan cahaya dari matahari. Jadi bulan itu memantulkan. Jadi ada cahaya yang memang menjadi perantara, transmisi gitu. Nah, cahaya kalau dalam definisi yang mudah teman-teman, satu eksistensi, dia terang sendiri dan bisa membuat yang lain terang. Itu cahaya.
Dia disebut cahaya kalau dia terang dengan sendirinya dan dia bisa menerangi yang lain. Kalau cahayanya makin terang, banyak banget yang dia terangin gitu. Ada kategori eksistensi atau benda, dia nggak bisa terang sendiri. Dia butuh yang lain untuk terlihat. Dia butuh yang lain untuk nampak. Tapi ada juga yang bisa terang sendiri, tapi nggak bisa menerangi yang lain. Kayak kunang-kunang. Kunang-kunang bara api gitu. Nah, kalau perumpamaan makna tiga eksistensi ini dikaitkan sama manusia, ada manusia yang nggak bisa terang sendiri gitu. Dia butuh yang lain untuk menerangi dirinya, ya nggak? Jadi ada kategori manusia nggak bisa terang sendiri. Kalau dia bingung, ya gelap aja dia. Dia nggak bisa mau kemana gitu. Tapi ada tipe manusia yang dia bisa terang sendiri. Apapun yang terjadi pada dirinya, dia bisa langsung ngerti gitu. Tapi tidak bisa menerangi yang lain gitu. Ya, jadi yang paling layak disebut cahaya sejati, cahaya sebenarnya adalah terang sendiri dan bisa menerangi yang lain. Jadi Allah itu terang sendiri gitu dan bisa menerangi yang lain. Dia eksis tanpa yang lain. Dia bisa ada tanpa yang lain. Kita ini, si Pardamian ini, nggak selamanya eksis, nggak bisa selamanya eksis. Nah, ini mudah nih kalau teman-teman baca buku Imam Al-Ghazali Mishkatul Anwar, agak ribet-ribet gitu tuh. Jadi Al-Quran mengatakan, sahabat-sahabat, Allah nur. Allah itu nur kan. Waktu itu kan sama Kang Abu ditanya, kenapa ya di Islam Bang tidak sering dibicarakan energi? Ya sebetulnya nur itu energi besar. Cahaya itu energi. Ya gitu. Saya izin ya Kang sedikit memberikan ini ya supaya agak rapi dikit ya. Jadi kontemplasi nur. Jadi cahaya adalah ia yang terang sendiri dan menerangi yang lain. Ya manusia cahaya itu Budiji itu kalau udah terang sendiri gitu. Jadi kalau kita masih butuh penerangan yang lain, kita belum cahaya beneran Bu Judis gitu. Ya kan? Aduh hidup sesudah mati ada nggak sih? Kita belum bisa terang, ya belum jadi cahaya gitu. Kita belum masih mengandalkan orang gitu untuk tahu itu ya. Nah jadi kalau kita pretelin, kalau menurut sains ya, cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Ya katanya dengan panjang 380-750 nano gitu. Atau bahasa lainnya itu energi kan. Energi besar itu menimbulkan cahaya, ledakan bahkan. Nah kalau Al-Quran, cahaya adalah kesadaran spiritual. Salah satu nama Tuhan adalah An-Nur. Oleh karenanya, mereka yang sudah bertemu Tuhan, Nabi, layak disebut cahaya Bu Judis. Jadi Nabi itu cahaya. Nah Nabi itu selain dia cahaya, dia menerangi yang lain. Kalau wali, dia terang sendiri, tapi belum tentu menerangi yang lain. Tapi biasanya sih wali Allah itu otomatis Nabi gitu. Tapi ada wali Allah itu hanya penjaga semesta gitu kan. Wih, Gunung Lawi itu kok terjaga, ada yang jagain gitu. Ada wali Allah di situ ya. Terus gitu. Saya kayak di sekolah gitu, ada yang gangguin anak itu, ada walinya loh itu gitu. Bu Judis walinya siapa ya gitu. Kita walinya siapa? Dia yang terbaik kita wali kita Allah gitu. Ya gitu kira-kira ya. Jadi sebagai pembawa cahaya Tuhan, Al-Quran sendiri juga disebut cahaya gitu. Al-Quran itu cahaya juga teman-teman. Dia cahaya yang bisa menerangi kita. Tapi kalau bukunya bisa menerangi nggak? Informasi iya kan? Mushaf Al-Quran itu dia jadi informasi. Kita butuh kontemplasi untuk bisa menyadari teks itu jadi cahaya gitu. Jadi Al-Quran yang asli adalah cahaya gitu. Yang di Lauhul Mahfuz. Di kitab gitu. Kitab sejati gitu. Kitab. Ya.
Ini langsung-langsung aja ya Kang ya. Nggak langsung-langsung aja ininya ya. Kalau hadis itu juga mengatakan cahaya adalah pengetahuan. Al ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Jadi orang yang berilmu dikatakan orang yang bercahaya. Dia punya pengetahuan, dia sadar. Sedangkan orang yang ignorant ya bahasanya, bodoh gitu, dikatakan sebagai orang yang gelap, malah jadi zolim, bodoh. Ada sekarang istilah dungu gitu. Jadi orang yang tidak tahu dirinya, ya sebetulnya itu ignorant gitu. Kalau bahasa vulgarnya itu kafir sebetulnya. Ketutup gitu. Mungkin dia cahaya, dia ketutup gitu. Ketutup. Jadi manusia kafir itu adalah yang belum sadar. Belum sadar. Dia belum tahu dirinya cahaya. Iya kan? Dia belum tahu dirinya cahaya gitu. Karena dia nggak tahu dirinya cahaya, nggak bisa menerangi yang lain gitu. Itu kira-kira ya. Nah, kalau di Vedanta itu cahaya itu adalah kesadaran Brahman gitu. Jadi kesadaran kita itu ya, yang tahu dirinya ya kesadaran kan. Kesadaran itu tahu dirinya. Ya, jadi kalau ditanya ya Bunda Judis ya, cahaya itu apa? Ya kesadaran gitu. Yang sadar itu gitu ya. Saya sadar diri saya. Nah itu cahaya itu. Karena saya sadar diri saya, maka saya sadar apa yang hadir. Pikiran, perasaan. Ya. Melalui panca indera, kita memang jadi tahu juga apa yang nampak di depan kita. Melalui mata, kita bisa menyadari, mengetahui warna, bentuk. Ya kan? Kalau kita buta, ya nggak bisa tahu. Tetapi kita bisa menyaksikan, kalau kita nutup mata, kita juga bisa menyaksikan. Jadi ada cahaya di dalam. Kita masih pakai kata dalam ya. Coba teman-teman, kita lagi mimpi, tidur pulas, tahu-tahu mimpi. Kok bisa ya kita di situ melihat? Berarti di dalam ada cahaya. Gitu. Benar nggak? Lagi mimpi nih, ada warnanya juga, colorful. Oh tadi saya ketemu Nabi loh gitu. Saya ketemu siapa gitu. Berarti sekarang makna cahaya teman-teman. Kalau cahaya lampu itu paling rendah. Pengetahuan itu cahaya. Panca indera ini cahaya, jadi derajat-derajat cahaya. Nurun ala nurin. Cahaya di atas cahaya, berderajat. Jadi melalui cahaya kita tahu apapun, benar nggak? Melalui cahaya lampu, ya saya bisa tahu apa yang hadir di depan saya. Kalau tidak ada cahaya matahari, kita tidak bisa tahu apa yang menampil ataupun tercipta di alam semesta ini. Kalau tengah malam, matahari sudah tersembunyi gitu kita. Di hutan misalnya. Kita butuh cahaya bantuan itu, lampu. Itu sorot gitu. Ya, jadi kita butuh cahaya. Nah, cahaya yang tidak pernah padam itu cahaya apa? Dalam situasi apapun Bunda Judis, dia ada, dia bisa memberitahu. Nah, saya bertanya di self inquiry, apa cahaya yang sudah saya kenal dalam situasi apa? Dia ngasih tahu. Dia bisa memberitahu, dia bisa menerangi. Ya, Allah, gitu kan? Allah paling layak. Allah. Apa aja kita tanya, dia jawab. Apalagi kita sudah akrab dengan Allah. Atau manifestasi Allah, Nabi gitu, seorang guru. Makanya guru disebut pembawa cahaya. Guru adalah yang menghilangkan kegelapan.
Jadi kita nih yang gelap ini, kita butuh guru. Kalau kita belajar tapi tambah bingung, wah itu yang keliru tuh. Bisa gurunya memang bukan cahaya, atau kitanya terlalu redup gitu. Iya kan? Bisa Benar gak? terlalu redup ya, bisa ya Bang Damai ya. Bisa terlalu redup. Kunang-kunang, masih levelnya kunang-kunang gitu. Hmm. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita sudah mulai paham ya, nah cahaya itu. Jadi, oh saya udah ketemu Tuhan, ketemu cahaya. Tapi ditanya apa bingung gitu, cahayanya masih redup tuh. Iya nggak? Iya kan? Iya dong. Nah bahkan enlighten gitu ya, pencerahan gitu ya. Suhrawardi menyebut hikmah isyrokiyah gitu. Saya berharap setelah dipaparkan ini, teman-teman mulai meluas tuh spektrumnya tentang cahaya itu. Ternyata yang gue kenal selama ini cahaya itu dangkal banget ya. Jadi kalau kita sudah punya cahaya hakiki, apa ya siksa kubur itu? Wah, kita bawa cahaya tuh udah jadi situ. Oh, siksa kubur begini nih. Atau kita ke Kang Abu kan kemarin ngirim video yang mengharukan itu. Saya terharu banget. Terima kasih Kang ya. Sengaja tuh Kang Abu kan suka begitu tuh. Ingat lo mati, kematian itu cahaya gitu. Nggak tahu pagi-pagi tiba-tiba pengen ke Tanah Kusir, Bang Damai nggak ngerti juga, ya udah. Oh ternyata baru inget itu hari guru. Pokoknya Mengajak kita semua sedih gitu. nggak, kalau inget mati itu langsung inget Bang Damai, nggak tahu kenapa sih Bang. Ya udah. Jadi kalau makan nggak pernah diajak atau ngopi nggak pernah diajak, ya maaf ya, karena inget mati itu baru inget Bang Damai gitu. Iya betul. Oh. Nah ini kan sebuah kepastian kan. Sebuah kepastian tapi kita tidak punya cahaya untuk mencari tahu. Jadi kita hormati referensi Al-Quran, uraian. Tapi sebetulnya kita perlu betul-betul cari tahu gitu. Apalagi kalau kita udah tahu sumber cahaya. Sumber cahaya itu akan membantu kita untuk tahu. Nah di antara kita di sini kan ada yang terang banget, ada yang kurang, ada yang redup. Nah yang paling terang udah gitu. Jalaluddin Rumi, cahayanya masih nyampe sampai sekarang. Cahayanya Jalaluddin Rumi kan, itu sampai sekarang itu bikin silau. Bahkan gurunya itu cahaya-cahaya beneran, Syam gitu. Rumi kan Syam Tabriz gitu, cahaya Syam. Ada guru juga ya Kang, namanya William Citra, itu Syamsuddin namanya. Cahaya agama gitu. Jadi gelarnya cahaya agama. Ya. Jadi teman-teman ya, jadi kita teruskan dikit sebelum diskusi. Nah, kesimpulan agama dan spiritualitas mendefinisikan cahaya sebagai ya kesadaran Tuhan itu. Saya suka tuh uraian Kang Abu tuh. Allah dekat gitu. Bahkan lebih dekat dari urat leher dan aku bersamamu. Jadi kalau kita mau ketemu cahaya yang asli, sebenarnya cahaya yang yaitu memang begitu kita mematikan seluruh hubungan kita dengan dunia, di situ kita pelan-pelan bertemu cahaya. Cahaya yang memberitahu apapun, yang membuat kita mengenal apapun. Nah, cahaya itu juga punya vibrasi. Nah, itu disebut cinta nanti. Jadi cinta itu getarannya luar biasa. Orang yang sudah terhubung dengan sumber cinta, puisi yang dia tulis misalnya Rumi, itu sampai sekarang getaran cintanya masih nyampe gitu. Lagu yang ditulis orang yang menulis dengan cinta, getarannya nyampe gitu. Ya. Jadi kalau sudah begitu, malu kita kalau bikin karya nggak pakai hati, nggak pakai cinta, karena mati nanti gitu, redup soalnya. Tapi sebuah karya yang datang dari cahaya, dari sumber cinta Allah, nggak bisa dibunuh. Al-Halaj, dia dibunuh di zamannya. Ana al-Haq, kitab Tawasin. Kitabnya itu masih jadi cahaya gitu. Ya, jadi cahaya itu, nah ini kita dari perspektif itu. Cahaya adalah pengetahuan. Pengetahuan, kesadaran gitu ya. Nah ini juga ya, dalam bahasa Arab, cahaya itu nur, seakar dengan kata api. Ini menarik nih Kang.
Cahaya itu, nur itu satu, api, nar. Hmm. Keduanya berbeda dalam penekanan makna. Nur lebih menekankan efek terang yang ada pada api, sedangkan nar, api lebih menekankan efek panas, membakar. Jadi sebetulnya api itu cinta sebetulnya. Api cinta, oh gitu. Makanya orang yang jatuh cinta banget saat yang sama, benci banget Mbak Judis. Hmm. Gitu. Hmm. Ya kan? Jadi semangat itu api. Ini udah mulai tahu. Ternyata surga neraka nar dan nur itu satu ternyata gitu. Tinggal kita angle-nya mau kemana nih gitu. Jadi kalau orang yang marah-marah itu energi besar. Tinggal kasih aja, jangan fokus cuma sama panasnya mas. Fokus sama terangnya juga dong gitu. Jadi ngeliat api itu jangan fokus panasnya aja, itu bahaya buat kamu. Tapi juga ada cahayanya, ada terangnya gitu. Jadi saya pernah di kantor tuh kan, ada pas saya baru pertama kali jadi coach, ketemu di lift, kemana pak? Ke kantor ini gitu. Dia ngeriti ke atasannya, pintar banget, full energi. Wih, full energi banget nih orang. Tetapi saya dengar dari atasannya itu dianggap pemberontak. Saya beda, tinggal saya kasih efek cahaya aja dikit. Apinya, jangan cuma panasnya, energinya. Tapi energi besar yang mengkritik itu, kasih dikit. Wah, dia jadi kreatif, Kang. Dia menjadi asisten presiden direktur sekarang. Jadi kalau kita ketemu orang yang marah-marah, itu karena dia belum melihat api itu sebagai cahaya. Dia masih fokus pada panasnya, kan. Makanya api itu simbol yang bagus. Jadi gak heran kalau di Persia itu mereka penyembah api, kan. Ya. Tapi kalau penerangan doang, Kang, nggak ada efek panasnya, garing, Kang. Gak seru ya? Nggak seru. Jadi harus bareng. Apinya, panasnya adalah love, terangnya adalah pengetahuan. The way of love, the way of knowledge, mesti bareng. Tapi kalau panasnya doang, wah itu bisa barbar, Kang. Gitu. Jadi kalau ada anak-anak yang marah-marah, wih, anak lagi full energi nih. Nah itu tuh, kita harus bisa tuh, bisa meredam dia. Jadi cinta itu bakar, tapi yang sudah terkelola, dia bisa ngademin. Bisa ngademin. Ya, oke. Nah, Al-Quran menyebut kata nur 145 kali dan menyebut kata nar sebanyak 43 kali gitu ya. Nah, Al-Quran menggunakan kata nur dalam makna positif seperti petunjuk, penjelas, ilmu, kebenaran, kesadaran orang beriman, tuntunan para nabi. Sementara kata nar digunakan dalam makna negatif. Tapi sekarang kita ngerti kan, Kang? Kalau api itu kita kelola, dia bisa jadi wisdom. Makanya nyebarnya itu kayak rambut di belah 7 kan, kita kayak switch aja kan. Menyeberang dari nar menuju nur, switch aja. Jadi saya kemarin ke Surabaya, Kang. Itu kan kasih sedikit ilmu tentang IM, baru saya tanya apa yang paling mengganggu hidupmu. Wah, mental block. Itu kan ribet tuh mereka. Udah marah apa sama nggak jelas gitu. Saya ajak, coba kamu lihat dari sisi ini. Begitu dia dapat Kang melihatnya, paradigm shift. Wah, itu ada kelegaan. Jadi kalau teman-teman masih menyimpan amarah pada siapapun, itu berarti kita belum dapat terangnya gitu. Masih terbakar. Kita perlu pelan-pelan sampai nanti api itu kita sadari juga sebagai cahaya. Gitu. Menerangi kita malah. Jadi hikmah. Jadi terkelola. Ya. Nah, lalu malaikat dikatakan berasal dari cahaya. Benar dong, Kang? Malaikat kan sebagai personalisasi kesadaran murni Tuhan. Sementara iblis berasal dari api sebagai simbol kesadaran yang terhijab. Jadi sebetulnya malaikat good and evil ini adalah pemain-pemainnya Tuhan sebetulnya. Kayak aktor-aktor yang dikirim gitu kan. Nah, di diri kita manusia ini dikasih itu dua-duanya tuh.
Wujudi semua aktor iblisnya dulu, ini malaikatnya. Iblis gue mau keluar nih gitu. Wah, dahsyat gitu. Jadi di sini kan kita mulai tidak kontrakan antara nar dan nur ya. Hmm. Nggak kita terima dua-duanya. Hmm. Ya. Kenapa? Karena kita adalah cahaya sejati gitu. Aku itu cahaya sejati. Jadi kadang-kadang jadi iblis juga nggak apa-apa kali ya, Bang Dama ya? Itu Kang Abung itu. Gitu. Ya kan? Makanya kan ada bad cop, ada good cop kan? Hmm. Kalau misalnya ngadapin bajingan yang itu harus polisi yang nakal gitu. Hmm. Kalau nggak susah gitu. Ya, nah dengan kesadaran, dengan cahaya sejati yang paling murni, bisa kita gunakan kapan itu apinya gitu. Kita bisa gunakan sih. Oh, apinya yang mau mainkan nih. Saya mau mainkan nih terangnya nih gitu. Karena untuk bisa menggerakkan orang, Kang, itu paling bagus efek iblisnya, benar nggak? Bener banget. Iya, banget. Bener. Iya kan? Iya, jadi galaknya main gitu. Itu bergerak tuh. Tapi galak doang, ya udah repot gitu. Jadi memang sometimes kita harus pakai galaknya gitu. Kita jadi langsung menyelaminya nih Kang ya. Jadi Allahun nurut samawati wal ardh. Ya maksudnya ada balance antara Jamal Jalal kali ya, Bang Dama ya. Ya, Feminin maskulin tuh betul. balance gitu ya. Betul, iya. Hmm. Unsur terangnya sama unsur panasnya ya. Gitu. Ya ini ayatnya teman-teman. Allahun nurus samawati wal ardh. Ini menarik nih Kang. Ya. Jadi cahaya segala sesuatu tidak mungkin ada tanpa cahaya kan. Nah saya ingin ngajak teman-teman begini teman-teman. Kalau terus terang kalau saya ditanya sekarang Kang. Bagi Bang Dame makna cahaya paling relevan apa dalam praktik seharian? Ya saya sadar diri saya. Itu cahaya. Ketika saya sadar saya tahu kekurangan saya. Saya tahu kelemahan saya sadar badan saya lagi nggak balance. Saya sadar penyakit saya sebabnya makanan ini. Itu saya lagi jadi mempraktikkan cahaya itu. Saya sadar pikiran yang hadir. Saya sadar emosi yang hadir. Saya tahu cara menggunakannya. Saya juga bahkan ketika ketemu orang, saya sadar betul. Saya tahu apa yang terjadi pada dia. Gimana cara ngomongnya ke dia gitu. Ya. Itu teman-teman. Jadi perumpamaan cahaya Allah itu ya kalau dilihat di sini itu ini Kang ya ini agak konseptual itu saya lagi menghindari agak konseptual nih Kang tapi nggak apa-apa ya. Oke, penting sih Ya. ini Bang. Penting ya. Penting banget. Nah ini jadi manusia itu cahayanya Tuhan itu diibaratkan miskat. Jadi sebetulnya lampu ini kayak manusia gitu Kang. Ya. Ya. Jadi kalau di Timur Tengah kan biasa miskat begini ya. Jadi miskat itu adalah mind, fisik, dan hati gitu kan. Ini simpelnya. Nah di dalam lampu itu ada api kan Kang. Iya. Nah itu rohnya, itu hati, atma gitu. Jadi di api itu. Oke. Terus al-jujajah. Nah ini kacanya Kang. Ya kaca ini kan bening tuh. Nah kalau kaca ini main Kang. Layar gitu loh Kang. Kaca itu. Jadi main kita itu adalah kacanya Kang. Kalau kacanya kotor, nggak bisa memancarkan efek dari cahaya yang di dalam kan Kang. Oke. Makanya main itu harus di ini. Nah, yang keluar dari main itu, ide-ide itu, Kang, itu yang disebut bintang-bintang. Ya kan? Memancar, Kang. Makanya kalau batinnya itu kotor, kaca batinnya, nggak keluar idenya, Kang. Gitu. Oke. Padahal di dalam ada cahaya gitu. Ya.
Itu sorry Bang, namanya misbah tuh berarti si apinya gitu ya? Iya, Oke. misbah. Apinya itu roh itu. Ya, oke. Energinya apinya itu ya. Terus kaca ini batin kita. Saya lebih main itu, saya sekarang suka menggunakan main itu batin, Kang. Oke. Nah, kalau batinnya bening, dia akan memancarkan percikan-percikan kan? Mm-mm. Kelap-kelip gitu loh. Itulah ide-ide. Nah, kemudian nomor 5 ini minyaknya, Kang. Nggak kelihatan. Nah, itulah Tuhan itu, Kang. Ya, oke. Ya, Oke. nggak bisa nyala api ini tanpa minyak kan. Sebenarnya inilah goibul guyub itu. Hmm. The source gitu. Bagus ya. Jadi minyak ini potensi api gitu. Jadi ditekankan kan, minyaknya itu tidak di timur, tidak di barat kan. Karena memang dia di situ-situ aja gitu. Lalu baru terus keberadaan minyak itu tanpa tersentuh api, dia nyala sendiri kan. Ya, lalu nurun ala nurin ditegaskan lagi, cahaya itu. Cahaya di atas cahaya. Jadi di sini kita paham apa yang kita nampak, cahaya indra terus alam semesta itu pancaran yang jauh dari sumber cahaya itu. Nah, Allah memberikan cahaya kepada siapa yang dia kehendaki kan. Nah, Allah memberikan perumpamaan ini agar manusia memahami bahwa Allah sebagai sumber cahaya. Nah, lampu inilah kita, Kang. Ya. Dan sumber Allah Maha mengetahui segala ciptaan kan. Ini kita, Kang. Ya. Jadi miskat itu kita sebenarnya. Ini perlu diperhatiin ini, Kang ya. Wah, banget. Banget. Soalnya maksudnya gini Bang, kalau kita bicara tentang si 2435 itu kan intinya adalah dari awal sampai akhir gitu ya, bahwa ya itu semua tuh menggambarkan tentang kita yang dari mulai ya kesadaran kita ada di mana sih gitu kan. Kalau kita bicara tentang ada api, nggak mungkin ada sumbernya gitu. Kita ngelihat apinya tapi lupa ngelihat sumbernya, ngelihat TV-nya lupa ngelihat listriknya gitu intinya. Jadi itu sangat nggak, maksudnya gini, 1300 tahun yang lalu menggambarkan itu dahsyat gitu ya Bang namanya. Dahsyat. 1300 tahun yang lalu dengan si cempor lah ya kalau bahasa sekarang gitu. Nih, ini tuh gitulah kira-kira, itu keren sih. Iya. Jadi Bunda Jeris gini kalau prakteknya nih. Kalau kita lagi nggak keluar idenya, oh itu kaca cemprongnya lagi nggak bersih gitu kira-kira. Iya. Tapi apinya tetap nyala di dalam, Bunda. Iya. Bu. Iya. Jadi roh itu kan selalu di situ sebagai sumber energi. Iya. Ya. Jadi kacanya itu yang kita bersihkan terus. Kaca itu. Nah, kaca itu kalau bening, itu sebetulnya bahasa lain dari kolbu, Kang. Tapi ketika, makanya bulan itu, dia nggak punya cahaya. Kalau Martin Lings nyebut itu bulan itu simbol kolbu. Cahayanya sejuk. Kalau cahaya matahari itu udah langsung terbakar, kita hilang. Ya. Kalau kita langsung ke apinya, kita hilang udah. Kalau kita di kaca itu, kita masih ada, tetapi bening. Nah, kalau sudah jadi kelap-kelip, kau-kabun, nah itu sudah partikular, Kang. Kang Abu sebagai pesulap, Kang Abu sebagai trainer, Kang Abu sebagai si A, si B. Kita bisa memencar, tapi sumbernya dari kolbu batin yang bening. Oke. Nah, hari ini saya berharap setelah dipaparkan perspektif ini, nggak langsung ngerti, saya tahu itu, saya sadar betul. Tapi setidaknya, saya miskat itu ya. Saya miskat itu. Ini lampu saya terang, lampunya sih terang di dalam, cuma cemprongnya itu loh gelap banget gitu loh. Kan ada tuh kalau di kampung saya itu kalau gitu loh, gosoknya susah banget gitu bersihkan. Itulah yang disebut dosa-dosa itu. Masa lalu, pikiran buruk, dendam, itu jadi kotor gitu. Oke. Ya, jadi, nah sekarang
kalau misalnya ada sahabat-sahabat yang di jalan spiritual melihat cahaya, bukan masalah melihat cahaya objek yang penting. Lu sadar nggak apa maknanya gitu, petunjuknya. Sebetulnya pohon ini sebenarnya cahaya. Hmm. Semua yang kita lihat itu cahaya. Kayak analogi kalau kita ke XX1, nonton 3D, kan dikasih kacamata khusus tuh. Mm-mm. Nah, begitu kita pakai, set, wah itu ada menampak tuh depan kita. Tombak lah, anjing nongol. Kalau kita buka layar datar lagi, begitu kita, itu dia nongol. Dan itu hakikatnya cahaya. Semua yang appearance ini sebenarnya energi kamu, ya enggak? Cahaya. Jadi tanpa cahaya kita nggak tahu apa-apa. Nggak tahu aja. Makanya kita harus sampai kepada jangan hanya lampu di luar, nyampe kepada sumbernya, syukur-syukur nyampe ke minyaknya. Nah, kalau minyaknya itu makin hidden, goibul-guyub. Kita ini sebuah itu miskat itu, teman-teman. Semua kita. Nah, kita butuh tuh seorang guru atau seorang sahabat spiritual yang bantuin kita bersihin cemprongnya gitu loh, kacanya. Nah, diskusi hari ini tuh lagi bersihin kacanya nih. Yang men-trigger si Makanya kalau- koreknya nyala kali ya, ceklek dikit. Iya, gitu ya. betul. Ya oke. Aku kebayang tuh kalau dikasih begini, kok Abu udah mau mancar kemana-mana tuh ide-idenya, undang gitu. Iya kok, wah, Banget. banyak banget itu. Tinggal Bener. iya, Benar. Oke. gitu ya. Saya kira itu dulu Kang pengantarnya. Jadi setidaknya hari ini kita mesti, kalau kita berburuk sangka sama orang, itu berarti kita lagi nggak sadar sebagai cahaya, ignorant namanya, julman. Jadi dari sini kita jadi hati-hati gitu loh, nggak sembarangan komen juga jadi. Kalau tidak datang dari cahaya, ngapain dikeluarin? Tidak datang dari cinta, nah efek cahaya, api sebagai energi, itu love nih. Melakukan sesuatu dengan antusias, dengan love. Pada saat yang sama ada knowledge gitu loh Kang. Jadi love itu bareng sama knowledge. Dia bareng. Nah simbolnya api memang. Jadi neraka surga. Coba tuh, kemarin kan ngomong sama Arif tuh. Stairway to Heaven sama Highway to Hell gitu kan. Yang lagunya AC/DC itu loh Kang. Ya. Jalan. Oke teman-teman, silakan. Kalau ada yang mau Oke, Bang, terima kasih banyak. dalam, ya. Ya, simple tapi signifikan gitu ya. Simply tapi memang dalam banget gitu. Oke, ini ada hal yang menarik gini, Bang Dame. Makasih banget nih. Lebih ngerti banget tentang konsep penyembah api gitu ya. Kan kadang gini ya, Bang Dame, kalau kita ngelihat penyembah api itu apinya yang disembah gitu ya, secara fisikal gitu. Nah, yang menarik adalah kita berbicara tentang konteks diri gitu kan. Kalau kita ngomongin konteks diri itu karena mungkin begitu lahir yang dilihat fisik bapaknya, fisik ibunya, fisik kasur, fisik dirinya, fisik kakak, fisik. Akhirnya si cahaya itu tereduksir. Maksudnya gini, si cahaya itu tertutup oleh mungkin dalam konteks fisikal gitu ya, yang akhirnya kita melupakan bahwa esensi dari cahayanya gitu intinya. Nah, yang jadi mungkin perlu dielaborasi gitu ya Bang Dame, gimana sih step awal gitu ya supaya kita tuh nggak terlalu worldly gitu, nggak terlalu physical evidence based gitu ya. Yang itu kan saya rasa kebiasaan gitu. Makanya ngelihat pasti mereknya, ngelihat pasti tampakannya gitu, ngelihat pasti persepsi aja. Jadi kalau tadi Bang Dame bilang pakai kacamata, kita tuh kacamatanya tuh tebal banget mungkin segini gitu ya. Bahwa kita nggak ngelihat what it is gitu, kita nggak ngelihat realita seapa adanya. Karena dari layer 1, layer 2 pengetahuan, intinya 95% dari kita tuh kan sebetulnya pengetahuan dari orang lain, katanya pokoknya. Dan ini jadi jarak gitu. Nah, first step untuk kalau tadi bicara tentang yang masuk ke dalam si cahaya itu sendiri gitu ya, switching antara physical based menuju kepada cahaya itu sendiri, caranya gimana sih Bang Dame? Silakan. Oke. Jadi teman-teman, makasih Kang Abu pertanyaannya. Ada dua pendekatan.
pendekatan pertama kita memang mulai dari apa yang sudah ada selama ini kita ketahui. Jadi misalnya umat Islam, dia pegangannya kiblat itu Ka'bah gitu. Iya kan? Ingat ya teman-teman, kiblat itu bukan Tuhan, kiblat itu arah. Arah berarti. Jadi memang kita perlu arah sementara gitu. Jadi dalam Islam arahnya itu Ka'bah. Tapi kalau misalnya ada orang lain itu kiblatnya itu patung Buddha, ya jangan dimarahin gitu kira-kira. Ya kan? Jadi arahnya itu ya, atau arahnya itu kalau yang bertarekat foto Syekh Abdul Qadir Jailani gitu. Kalau di India biasa tuh foto gurunya itu tanda petik kayak disembah kan. Jadi itu kita hormati kan. Jadi ya kalau yang orang nggak spiritual boro-boro nggak bicara simbol mereka. Pokoknya jalan aja. Jadi tahap awal kita bisa datang dari pendekatan simbol. Jadi sembahan kita itu adalah objek. Ya, dari situ pelan-pelan kita melalui penalaran intelektual, oh yang gua sembah bukan batu. Apa ya? Nah memang perlu seorang guru. Disitulah kita mulai paham, dijelaskan lagi ada tawaf berputar ya. Pikiran saya kan suka bilang tuh, pikiran kita kan muter gitu. Pikiran kita ini tawaf tiap hari ini sebetulnya. Benar. Iya nggak? Kita terangkan tawaf tiap hari. Jadi tawaf yang diceritakan di agama itu sebetulnya maksudnya ini loh, pikiranmu muter. Tapi sekarang kalau kamu mau sampai ke rumah Tuhan, jangan lagi mutarnya keluar. Iya kan? Makanya tawaf itu anti clock. Iya. Nah, itu kan clear. Ya kalau dia nggak mau dengerin ya biarin aja lah Kang, nggak usah, berarti memang dia nggak mau dapat cahaya gitu. Kayak sekarang gitu tegas-tegas aja, kalau halal nggak usah ketemu aja udah. Ya jadi pendekatan pertama sekarang kan teman-teman di Fastabikul Khairat kan udah terbiasa. Oh ada penyembah api. Oh maksudnya arah dia simbol api dulu. Kalau di Jepang matahari. Yes. Iya kan? Nabi Ibrahim juga begitu. Bintang, bulan, matahari. Emang Nabi Ibrahim nggak gitu? Nah kalau di Bali malah ada itunya, ada simbol-simbol dari turun-temurun. Jadi dogma ini kita hormati, tapi jangan lupa diterangkan sampai ke hakikatnya oleh seorang guru. Nggak bisa nggak. Nah, tapi kalau jalan langsung Kang, itu self-inquiry memang. Self-inquiry itu enggak mau bicara keluar dulu. Saya tanya diri saya siapa saya. Nah ini Kang, tidak semua berani ke sini. Saya bilang aja, enggak semua orang ready ke self-inquiry. Padahal itu langsung, karena kita mencari sumber cahaya langsung Kang. Melalui penalaran, karena kalau bicara self-inquiry, tanya itu pasti bicara akal gitu. Dari mana semua ini sumbernya? Dari mana itu? Kita teliti Kang. Nah, kalau orang yang tadi menyembah objek itu berhasil menemukan hakikat, itulah la ilaha illallah. Aku bersaksi, tidak ada ini Ka'bah ini, bukan ini yang disembah. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Karena dia sudah sampai pada proses keterbukaan bahwa bukan itu yang real. Yang real itu aku. Aku yang menentukan aku. Makanya la ilaha illallah. Nah Muhammad Rasulnya apa? Baru kita sadar semua yang nampak ini adalah proyeksi aku. Kang Abu waktu itu saya suka tuh menjelaskan ciptaan. Orang awam itu menganggap pencipta dan ciptaan terpisah kan? Iya. Tapi kalau Allah mencipta, dia dan ciptaannya nggak terpisah. Makanya ciptaan itu namanya manifestation, projection. Seperti aku, kesadaranku, mikirin mobil. Saya bayangin mobil. Kan mobil itu ciptaanku, proyeksiku. Bukan aku dan imajinasi mobil terpisah.
Nah, self inquiry ini mengajak kita untuk mandiri melakukan penelitian. Dan ini nggak bisa dititip memang kami. Jadi saya lama-lama belajar juga tuh. Oh ini dia udah dapat nih. Ini udah dapat. Oh ini udah dapat tapi masih main-main gitu. Jadi kalau orang itu sudah sadar dia cahaya, sang kesadaran, at the same time love, itu hidup itu baru benar-benar hidup. Kita nggak mau melewati hari-hari kita itu tanpa excitement. What a wonderful world. Ya kan? Jadi Kang, kalau orang itu orang beragama, kita datang aja dari dogma dia, apa yang dia believe. Jadi memang beragama itu kan harus akil balik Kang. Jadi agama itu kalau belum akil balik memang nggak berguna buat dia. Ya berarti Quran bukan buat anak-anak in a sense ya, bukan buat Iya. yang Bukan. kesadaran anak-anak gitu ya, dalam tanda petik gitu ya. Bukan. Oke. Nah, saya pernah tuh ngajar di Jati Padang, Kang. Itu sudah 3 tahun. Bang Dame selalu ngomong kolbu, dia bilang kan. Serius dia tuh. Terus saya tanya balik. Dia bilang, gimana sih caranya ke kolbu itu Bang? Dia kayak gitu kan, udah kayak motor dia tuh. Saya bilang, mau nggak sekarang? Saya bilang, diam dia gitu, nggak mau juga dia. Karena konsekuensinya kalau kita masuk ke api itu, ya kita harus hilang. Apa yang menjadi identitas selama itu harus siap hilang, siap mati. Bener sih. Benar. Karena kadang takut kehilangan padahal banyak kenikmatan dalam kehilangan sih sebenarnya Bang Dame. Itu dahsyat sih. Beneran, maksudnya ya itu gitu ya. Kepikiran sesuatu hal bahwa dipegang apa itu tadi kata Bang Dame bilang bahwa ada orang nanya begitu disampaikan the truth-nya takut karena lebih asik hidup dalam ilusi gitu daripada menikmati realitas gitu ya Bang Dame. Oke. Jadi saya juga belajar dari guru-guru yang udah tercerahkan itu. Gurunya udah ngomong vulgar. Tapi si murid nanya lagi, beda lagi. Dia masih butuh apa yang disembah. Objek perantara gitu. Ya udah dikasih lagi. Benar. Jadi lama-lama ya memang masing-masing itu ada jatahnya sendiri. Tidak apa-apa. Nah, cuman Kang, kayak pertemuan begini kita buka aja. Kan di Komban nih Kang. Tadi buktinya referensi agama. Sebenarnya tanpa tadi referensi Al-Quran itu langsung aja ketemu. Kalau mau dahsyat bantu orang Kang, udah ilmunya who am I aja. Betul. Cuma itu. Betul. Bagaimana kita bisa tahu yang lain? Bahkan Tuhan kalau saya nggak tahu diri saya. Nggak mungkin. Itu semua asumsi. Bagaimana saya bisa katakan pengetahuan saya tentang apapun, bahkan tentang Tuhan, kalau saya nggak tahu diri saya clear? Oke. Iya kan? Yes. Bagaimana saya bisa benar-benar tahu tujuan hidup? Kalau saya sendiri nggak tahu diri saya. Nah, dengan saya tahu diri saya tahu diri abadi, saya tahu diri yang penampilan. Diri yang penampilan, personalitas dengan segala rules-nya, peran-perannya, itu comes and goes. Datang dan pergi. Jadi cita-cita, dharma itu, misi, nggak ada artinya kalau saya nggak sadar melakukan. Tanpa sangka. Makanya perbuatan yang tidak dimulai dengan bismillah, tertolak. Yes. Karena bismillah itu adalah dengan nama Allah. Allah itu apa? Nur itu. Allah itu, aku ini Allah, kata. Jadi yang paling layak menyebut kata aku itu Allah, bukan Dame. Makanya kalau kata Rupert Spira, the ultimate prayer is I am. Ya, zikrullah sejati adalah I am.
Dan cahaya itu adalah balik lagi kan, kesadaran. Nah, tinggal kita familiar dengan apa? Nah, hari ini kita mau mengakrab-akrabkan diri dengan hakikat ilahi itu sebagai cahaya dan api. Nah, itu cahaya sekaligus api. Nah, itu Asmaul Husnanya itu jadi keren. Nah, kalau kita agak nyebrang dikit, kalau di Hindu pakai dewa-dewa gitu. Ya. Nah, ya, kalau di Yunani ada lagi Zeus. Oh, macam-macam tuh seru. Christianity ya udah love aja, kasih gitu. Ya paling banter Trinity gitu. Di Bali ada lagi tuh Kang. Nah serunya di situ. Tapi Kang kalau nggak dibawa kepada sang aku dulu, itu semua itu jadi kayak cerita-cerita aja. Nggak berasa dalam kehidupan. Nggak aktual. Gimana Bu Tina? Tidak bosan kan? Oke. Oke, Bang, jadi dapat insight gini, Bang. Jadi menarik sih ya. Mungkin perlu dielaborasi ini. Maksudnya gini. Berarti kan sifat cahaya itu kan memancar gitu ya. Jadi tadi dapat aja gitu bahwa nggak ada yang bisa membatasi pancaran cahaya dalam bentuk apapun, sehingga apapun yang menghalangi pancarannya pasti akan hangus, pasti akan hilang gitu. Itu satu. Nah, saya menyadari bahwa tubuh fisik ini kan dalam tanda petik gitu ya. Kalau tadi kita bicara tentang si lentera tadi gitu, sekotor apapun si selubungnya itu, ya cahaya pengen tetap keluar gitu intinya. Maka dalam batasan tertentu tubuh fisik ada expire date-nya gitu, karena ya mau nggak mau dia tetap mau keluar gitu. Nah pilihannya cuma ada dua gitu. Dia mau keluar ketika tubuh fisiknya udah nggak berfungsi, atau keluar tubuh fisiknya lagi berfungsi. Gitu nggak sih Bang Dame? Ya betul. Betul nih, ini betul banget. Jadi teman-teman, karena itulah sebelum badan ini expire ajal, udah buru-buru ketemu cahaya itu. Supaya selama kita menggunakan badan ini, kita menikmati. Kalau cahaya itu tidak disadari dan tubuh ini ngotot, apalagi kaca itu kalau udah kotor itu ego Kang. Oke. Ya egonya banyak banget, banyak banget. Dia maksa, udah hancurin aja kacanya, udah hancurin. Udah dia kembali kepada cahaya tak terbatas. Oke. Ilahi roji'un udah terkungkung tuh cahaya itu di dalam. Nggak bisa. Jadi api itu tetap menyala. Makanya terus terang kalau saya ditanyakan, Bang Dami sebenarnya bantu orang gimana? Saya lihat dulu. Oh dia ada membuka diri. Begitu dibuka, itu melalui direct path. Begitu dia, aku tahu sendiri Bang. Iya, kamu sebenarnya cahaya gitu sih. You are dead, kamu itu. Jangan lupa ya, kamu itu. Kamu bukan cemprongnya. Kamu bukan izin, kamu itu. Nah begitu dia sadar itu, aku adalah cahaya itu, maka cahaya itu akan membimbing pikiran, membimbing perasaan, membimbing tindakan, membimbing peran-peran itu. Dia akan memancarkan, dia menjadi penyampai dengan segala keunikan. Kalau dia gelap lagi, dia balik lagi. Karena api itu gak pernah padam. Dia tidak kayak lampu itu kan. Kenapa tidak keluar cahayanya? Apinya nyala. Tapi saking tebalnya Kak, kotoran di cahaya itu gak keluar apinya. Makanya kadang-kadang jalannya adalah pecahin kacanya kan. Itu ya itu expire udah. Tubuh berakhir. Ya jangan sampai nunggu ganti lentera gitu ya. yang udah ada dibersihin dulu aja gitu ya. Nah mungkin kalimat pembersihan itu kalau kita sebut sekarang suffering lah gitu ya. Apapun lah, sakit atau kecewa atau apa, itu yang benar-benar akan membuat kita jadi justru malah terbuka kali ya Bang Dame ya. Kalau saya ditanya sekarang kan ada tuh istilah tahalli, tajalli. Ya kan? Ya. Tahalli itu pembersihan, sifat-sifat buruk dikeluarin. Tahalli, sifat-sifat baik, sematkan gitu ya. Tajalli, kita jadi manifestasi. Pengalaman saya Kang, itu nggak bersih-bersih Kang. Nggak bisa bersih-bersih. Wah saya udah tahajud membersihkan diri. Begitu dia ngomong pamer udah kotor lagi.
Ngebersihinnya 5 menit, kotorinnya sejam ya. Jadi direct path, sadari saya adalah cahaya itu. Oke. Begitu saya sadar, ya nggak apa-apa masih gelap-gelap ininya, tapi saya menikmati diri saya sebagai cahaya. Baru pelan-pelan pembersihannya jadi tulus ikhlas. Makanya hati-hati yang hijrah-hijrah itu. Yang hatam berkali-kali. Kita udah hatam loh. Iya gitu. Langsung kotor lagi tuh di situ. Ya. Justru itu kotoran yang ditutupi oleh sesuatu hal yang baik gitu loh, dalam tanda petik ya. Iya. Bang. Maksudnya gini. Kamuflase. Kamuflase, that's it. Iya, Maksudnya iya. kelihatannya oke banget. Kan sekarang gini ya, banyak banget orang tua yang sangat bangga dengan hatam anaknya misalnya. Bangga dengan hafiz, bagus, that's good gitu. Tetapi kalau itu jadi justru malah mengotori kehataman dan itu jadi mindset, ya itu kan jadi justru dalam tanda petik bisa mengotori gitu. Gitu nggak sih Bang Dame? Ya, Nabi Muhammad saya dulu nggak paham tuh. Jadi guru saya dulu bilang waktu SMA, Nabi kalau ada orang memuji-muji dirinya, itu diambil pasir, campakin ke muka. Itu kan sadis kan? Nah, begitu saya belajar motivasi, biasa dong kita muji orang, ya kan? Karena ilmu relationship kan. Tapi begitu sudah mulai belajar ke tasawuf, kalau kita memuji orang ada udang di balik batu, dan orang itu belum sadar jati dirinya, kita jerumusin dia loh. That's it. Benar. Kita jerumusin dia, dia jadi monster. Begitu jadi monster, udah nggak bisa dikendalikan. Makanya kalau dalam konteks menurut saya kalau sholat, begitu kita sujud pertama, kita itu kan murni kan. Kita sedekat-dekat hamba dengan Tuhan saat sujud. Tiba-tiba Allah mengangkat derajat kita kan. Duduk dong. Apa doanya? Robbi gofirli, ampun ya. Karena kita langsung bangga diri. Sujud lagi kita. Nol lagi. Baru begitu duduk antara dua sujud, Nabi kasih bimbingan. Jangan bangga dirimu lagi. At-tahiyat. Mubarakat. Kalau kita diangkat derajatnya, langsung si wali itu kehormatan milik Allah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Salawat kepada Nabi. Makanya Imam Al-Ghazali ketika dia nulis Ihya Ulumuddin, itu hati-hati banget. Dia di depan danau berdoa, dia ikat dengan batu besar. Tuhan kalau berguna nih buku Ihya Ulumuddin, aku mau taruh di danau ini, apungkanlah, tunjukkan keajaiban. Tapi kalau nggak berguna, mending musnah ini buku. Nanti tenggelamkan aja. Ternyata begitu Imam Al-Ghazali naruh buku Ihya Ulumuddin itu di danau itu, diikat dengan tali, kok nggak tenggelam? Udah. Tapi kan ini agak bertolak belakang dalam teori motivasi, Kang. Jadi agak susah, beda mindset. Jadi kalau orang yang sudah sadar berhasil dipuja-puji orang, dia tahu itu Tuhan lagi bertajali. At-tahiyat mubarakatuh, sholawat, segala kehormatan milik Allah. Akhirnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadirannya menjadi salam pada sekitar. Nah ini kan kalau kita kalau kita adalah cahaya itu, kita sadar, dia bisa bedain Kang dengan tajam. Radarnya itu udah, alarmnya itu cepat. Tapi juga kapan dia harus galak, itu tajali Tuhan juga. Ya. Kan tadi Kang Abu kan pakai, ini gaya iblis nih, kan bad cop nih gayanya. Nggak apa-apa Kang gitu. Dia yang merintahin kan. Bagaimana membedakannya? Ya itu bukan urusan kita kan. Kita fokus aja pada perjalanan kita ke dalam. Oke. Thank you. Cahaya Kang, cahaya itu kan kelihatan jelas semuanya kan kan. Cahaya itu menerangi gitu. Indahnya lagi cahaya itu juga kasih sayang. Dan kita semua adalah cahaya itu. Lupa. Makanya perlu ingat kembali. Remembering. Rediscover.
kembali ke fitrah. Bahwa ada orang latihan-latihan untuk takhalli, ya nggak apa-apa. Saya juga mengalami itu. Tapi begitu sudah mulai direct path, cepat aja. Aku adalah I am that I am. Udah. Tiba-tiba batin itu jadi hilang semua tuh. Kotoran-kotoran. Kayak apa ya, tawes itu kalau dikasih ke air kotor, dia langsung bersih gitu loh. Itu kira-kira cahaya ilahi itu begitu. Ya. Jadi nggak lagi gitu Bunda Judis koyok. Aduh susah banget sih ini kok membersihkan jiwa. Memang susah banget. Tuhan, aku sedih, aku kotor. Nah begitu kita ngomong, begitu ngaku salah, tiba-tiba jadi bening gitu. Makanya saya bilang kalau kita lagi marah, kesal, salah, ini aku sedih Tuhan. Aku sedih banget. Nah cara-cara yang biasa itu ya ilmu pasrah. Begitu kita pasrah itu simbol sujud kan. Bersih jadinya. Kacanya langsung bersih. Keluar deh ide-ide. Kalau memang tidak diperlukan untuk menampilkannya, ya just tahu aja. Hanya tahu aja. Oke. Ini kok Kang ya, jadi ini kok ya, cukup membumi juga ya, meskipun. Oke. Nggak, jadi ada satu statement gini Bang Damai, aku tadi barusan nulis gitu ya. Jadi simply gitu ya, kita ini semua cahaya besar yang lagi amnesia dan mungkin terlalu puas dengan center-center kecil gitu, amaze gitu, weh gitu ya. Padahal dia amaze-nya cuma sama center-center yang tiny gitu ya, kecil gitu. Padahal insight-nya adalah karena si amnesia ini. Jadi poinnya adalah disadari secara sederhana adalah ya kita hanya lagi mau menyembuhkan amnesia kan intinya kan, supaya nggak lupa Ya, gitu ya kira-kira ya. Betul. Ya kembali kepada mengingat gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Pak Setiadi. Oh ya teman-teman ibu dan bapak, ini saya kalau nanya terus nggak akan habis-habis nih ya, catatannya panjang banyak banget. Ini kita bagi-bagi. Silakan mau resen boleh, lewat chat juga boleh. Silakan ya, kita diskusi open discuss gitu nih. Dari Pak Setiadi ada pertanyaan gini. Tidak ada cahaya, tidak ada api, jadi dalam diri harus ada malaikat dan iblis. Jadi mau tidak mau kita harus bisa berdamai dengan iblis, bukan malahan menjauhi atau memusuhinya. Benar tidak ya? Dan bagaimana tipsnya agar selalu bisa balance atau berada di tengah? Nah ini menarik nih Bang Damai, silakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat, kita memang datang dari cara berpikir dominan dualitas. Ya, dualitas. Karena itu meniscayakan ada kutub utara, kutub selatan, timur, barat, atas, bawah, ya kan? Baik, buruk, siang, malam. Kita terbiasa dengan itu. Gimana menjaga keseimbangannya gitu kan? Jangan condong kiri, nanti yang di sini jatuh gitu ya. Kiri, kanan gitu kan. Sebetulnya dari prinsip ini, untuk bisa balance, kembali ke pusat, ya enggak kan? Bahkan utara itu, utara paling ekstrim, itu adalah ekspresi dari center, titik pusat. Jadi kalau suka saya kasih gambar begini, titik ini ya, ini kan jadi utara. Ke bawah jadi selatan, Pak. Kalau utara dominan, selatan nggak seimbang, ya nggak? Tapi kita harus sadar asal utara itu sudah dari pusat, ya nggak? Bisa dikatakan utara ini adalah ekspresi dari pusat. Pusat ini. Selatan pun ekspresi dari pusat. Tapi ketika manifestasi itu selatan dan utara, jadi selatan menjadi selatan, utara menjadi utara, mereka jadi kontradiktif, opposite. Maka selatan ini kembali kepada center. Nah di center ini apa sih simbolnya? Kalau di Islam itu ya Ka'bah kan? Iya kan? Ka'bah itu sebetulnya simbol dari center, teman-teman. Nah center ini, itu bahasa lainnya itu sebetulnya kolbu. Kolbu. Makanya Nabi bilang kolbun mukmin bait Allah. Rumah Allah. Nah kolbun ini kan semua kan pikiran-pikiran ini mutar-mutar nih.
ya kan? Perasaan, nah perasaan pikiran ini mesti diajak kembali ke pusat. Nah pusat ini disitulah aku sejati, api sejati itu. Nah cara paling, kalau ada metode namanya napas sadar kan. Hmm. Karena begitu kita napas sadar, in out kan masih ada dua kan. Napas masuk, napas keluar. Nah begitu kita sudah sadar napas masuk, sadar napas keluar, sadar napas itu sendiri, kita sudah di center. Ya, itu satu metode Pak. Begitu kita sudah di center, nah yang ada hanya satu jeda itu ya. Nah kalau dalam konteks pikiran, saya disebut pusat cahaya ketika pikiran saya nggak pecah-pecah kayak pernik-pernik cahaya itu loh kan. Ya. Ya, memancar. Nah dia harus diajak kembali. Caranya apa? Nah itu tadi, saya tidak, yang paling efektif kalau yang suka saya sharing adalah belajar menyadari yang mengamati pikiran yang paradok itu. Kalau saya kasih tahu begitu, mudah-mudahan teman-teman paham maksudnya. Pikiran A nongol, pikiran B nongol, itu kan knowledge ini. Jadi kita terjebak pada untuk bisa mendalami pikiran-pikiran yang nongol itu. Tapi begitu kita kembali kepada siapa ini yang menyaksikan pikiran, saat itu juga sekian momen kita menjadi stabil. Kita adalah center. Kalau kata Syekh Isa itu, dia bilang judul bukunya To Have a Center. Kamu harus ada di center gitu. Gitu kira-kira. Jadi semoga menjawab ya Pak ya. Oke. Makasih Bang Dame, terima kasih. Kang Abu boleh tambahin tuh kalau Kang Abi mau bantuin. Clear, aman. Itu simpel untuk centering tuh yang paling penting sih kan sebetulnya kan. Gimana kita kembali gitu. Karena intinya nggak lupa untuk kembali gitu. Jadi bukan masalah nggak marahnya, tapi marah ya back to the center ya itulah konteksnya, lebih ke zikir gitu. Thank you Bang Dame, terima kasih. Oke, Bunda Isya silakan. Terima kasih Kang Abu, makasih Bang Dame. Bang, saya hanya mau konfirmasi aja. Tidak ada yang mau ditanyakan karena yang Bang Dame yang sampaikan ini sudah sering saya dengar, dan dari Kang Abu juga saya sudah banyak sekali dapat gitu, dan ini sepertinya diulang-ulang. Hanya sekarang Bang Dame ini memberikan analoginya yang sangat luar biasa, terutama yang lentera itu ya Bang ya. Jadi saya lebih memahami. Jadi artinya ya Bang, ini saya mau minta juga menurut Bang Dame bagaimana pemahaman saya ini. Karena nur sama nar itu kan tadi Bang Dame ceritakan bahwa itu adalah Tuhan juga gitu Bang ya. Yaitu satu akar kata. Satu akar kata Tuhan juga gitu. Nah jadi itu ada nar, ada nur gitu. Jadi di situ saya tadi menangkap bahwa oh jadi artinya dualitas tuh itu ya Bang ya gitu. Jadi tidak ada benar, tidak ada salah itu karena ketika kita melihat itu dari sisi mana gitu Bang. Kadang kan tadi Bang Dami bilang ada juga yang dari sisi iblisnya keluar gitu kan. Nah itu kan narnya yang keluar gitu. Tapi ketika dari sisi narnya itu yang dilihat lagi pasti ada di sisi nurnya gitu. Itu apakah itu yang kemahiran kita, kecerdasan kita, kesadaran kita yang dibutuhkan untuk kita selalu stay di situ, gitu Bang. Apa itu yang dinamakan centering itu? Itu patut nuhun. Jadi Bunda Judis, tadi kan ada ekspresi dari eksistensi si api itu. Dia menonjolkan efek panas. Nah, repotnya kita menganggap selama itu negatif gitu. Betul. Padahal enggak. Kalau ada listrik, ada kutub negatif positif. Negatif itu bukan jelek loh. Justru nggak keluar cahaya kalau nggak dihubungkan baterai positif negatif. Nah, kebiasaan berpikir kita memusuhi sinar itu yang harus direvisi. Itu yang harus direvisi. Jadi, nah, si api ini ketika dia
hadir sebagai, menampil sebagai nar, kan disebut nar itu jadi neraka gitu. Tapi ketika dia tiba-tiba sadar dia juga adalah cahaya, dalam diri, katakanlah nar itu suffering, derita. Berasa banget panasnya, kan rasanya kayak dicincang gitu loh Bunda Judis. Waduh. Tapi tiba-tiba kita rasain, terus kita sadari, tiba-tiba di situ kita melihat ada seberkas hikmah gitu. Nah, saat kita sadar itu sebagai hikmah, apinya langsung panasnya itu jadi adem gitu loh kira-kira. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, ini kan penyederhanaan dari Al-Quran. Bagaimana kita melihat semesta tanpa batas ini, ya kombinasi dari dua itu. Either dia energi atau jadi pengetahuan, Kang. Efek terangnya jadi knowledge. Panasnya itu ya cinta. Makanya ini kita alami kok. Jatuh cinta itu neraka banget loh sebenarnya. Tapi maunya di neraka ya Bang. Nah, tetapi asik dia di situ kan, Bunda Judis, asik. Nah, begitu dia sudah dapat pengetahuannya, dia mulai menikmati. Maka energi itu dia olah, itu jadi kreativitas gitu. Jadi inovasi gitu, jadi beauty gitu. Makanya Dewa Siwa, Dewa Wisnu, ya kan? Itu kan ekspresi dari good and evil kan? Siwa itu destroyer, pendaur ulang, yaitu galak gayanya Kang gitu. Nah, silakan aja teman-teman dihayati secara mandiri proses itu. Jadi, cuman saya tahu Bunda Judis itu karena kita udah puluhan tahun masuk dogma ini, kita kadang masih didikte oleh algoritma itu. Nah, kalau saya ketemu orang yang masih kuat dengan dogmanya, algoritmanya, ya nggak apa-apa. Tapi pelan-pelan, aduh gue terbatas banget nih di sini. Ayo, mau keluar gak dari situ? Aku kasih sedikit pengetahuan, baru kamu menikmati narnya, saya bilang gitu. Tapi dengan tadi disampaikan bahwa kita nih sekarang tugasnya membersihkan kacanya. Jadi gitu ya Bang ya. Sebelum kita melebur dengan minyaknya gitu. Itu memang sangat mencerahkan sekali sih Bang. Jadi kita udah lebih tahu jalannya. Oh, sampai kapanpun kita begini terus ya. Jadi memang terus-terusan kita harus ikut kajian biar kacanya dibantu diarahkan untuk membersihkannya terus gitu loh Bang. Atau begini Bunda, begitu kita sadar kita adalah apinya, kaca itu akan terus bening. Iya. Iya. Jadi begitu kita melihat dari pusat, bukan lagi melihat dualitas, itu bening kacanya. Jadi lebih dalam dari dualitas. Nah, karena kalau kita sadar sudah jadi api, nggak perlu pembersihan lagi. Dia adalah kesucian itu. Itu kan yang dicontohkan Rumi kan. Yang seorang sufi yang di atas, dia bata-bata, dia jatuhin, dia menuju air bening kan. Airnya jadi kotor, dia kotor berdebu. Terus dia mau masuk ke air itu yang bening. Si sufi ini bilang, aduh, kalau aku masuk ke kamu, wahai air, kamu jadi kotor katanya. Air itu ngomong, hei, bagaimana kamu bisa bersih kalau nggak masuk ke dalam diriku? Jadi kadang kita merasa, ya udah, fokus saja ke Tuhan, jangan fokus ke kotorannya, jangan fokus ke dosanya. Fokus saja ke Tuhan. Begitu kita fokus ke Tuhan, langsung bersih semuanya gitu. Terima kasih Bang Dame, terima kasih Kang Abu. Ya. Oke. Tahu Bang tadi ngomongin Nur sama Nar ya, jadi apa ya? Mungkin hari ini banyak orang yang teriak takut ke neraka padahal dia udah di neraka gitu Bang Dame. Ya, nggak mau ke neraka gitu, padahal udah di neraka dianya juga gitu. Dia mengatakan nggak mau ke neraka padahal ya, karena ya balik lagi dibawa bahwa menyala itu kan nggak mungkin kalau nggak ketemu positif negatif gitu ya. Jadi paradigma mindset bahwa neraka itu buruk, dihindari, setan itu dihindari, ya kan itu hal yang sangat penting untuk kita sedikit ada shifting paradigm kali ya, intinya kurang lebih seperti itu. Makasih Bang Dame, thank you.
Oke, nah ini mungkin kalau nggak ada pertanyaan terakhir akan jadi, kalau nggak ada pertanyaan lagi akan jadi pertanyaan terakhir gitu intinya. Ini pertanyaannya ke direct, jadi nggak saya sebutin. Jadi intinya gini, Bang Dame. Ini mungkin lebih ke ada kata-kata sempurna dan menyempurnakan kali ya. Intinya gini, bagaimana cara mengaktifasi cahaya di orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang mungkin selingkungan dengan kita yang dirasa mereka belum mendapatkan cahaya. Nah ini menarik nih Bang Dame, silakan. Sebetulnya Kang, Nabi Muhammad kalau kita baca sejarahnya dan para suci, orang-orang suci lain, itu sebenarnya memberikan satu pertunjukan gitu, contoh gitu. Nabi misalnya bisa menyampaikan cahaya itu ke Khadijah, Ali. Tapi ke Abu Jahal, Abu Lahab nggak bisa gitu. Jadi coba dilepaskan dulu sosok anak, sosok paman, sosok suami, sosok istri, dilepasin dulu. Jadi kita fokus pada substansi dari orang itu, sebut aja jiwa gitu. Ya kan? Jadi saya sekarang melatih diri begitu. Jadi lebih lihat apa adanya. Karena kalau kita anak gitu, itu nanti langsung ada rasa kepemilikan, possessiveness gitu. Itu jadi tidak lagi pure gitu. Tapi kalau kita mulai melihat sosok anak itu sebagai jiwa, dan kita sudah tahu bagaimana caranya menerangi jiwa kita akan tahu cara berbicara kepada jiwa itu. Tapi kalau langsung, ini anak saya harus saya terangi, itu langsung kita jadi cahayanya redup. Nah ini berkali-kali saya gunakan membantu teman ketika dia kesal sama bapaknya. Dia udah punya pengetahuan. Tapi setiap dia ngelihat bapaknya, kesal. Saya bilang si traumanya nongol. Kamu bukan jadi cahaya itu. Gimana kamu bisa membantu bapakmu? Saya bilang, coba lihat dia sebagai cahaya, sebagai soul. Badannya mungkin usianya 60, tapi dia jiwa yang rapuh. Akhirnya apa? Si anak ini ketika dia mau menerangi ayahnya, soul ayahnya, tiba-tiba dia jadi jernih melihatnya. Jadi tahu bersikap yang tepat. Itu penting kan. Jadi melihat orang tidak sebagai gender, tidak sebagai tua muda, tapi as a soul. Nah kalau teman-teman akrab dengan 7 derajat jiwa, itu banyak banget membantu. Karena kalau kita kadang-kadang, oh dia anak saya harus bantu. Nggak bisa bantu tuh. Harusnya itu. Hanya cinta yang bisa membantu dia. Makanya jadilah the substance of mother. The substance of father. Substansi ibu kan cinta. Jadi yang mengajar itu cinta. Dia jadi tahu mesti ngapain. Bukan simbolnya gitu ya. Bukan apa statusnya gitu ya. Bukan status ibu, status bapak gitu ya. Nah sekarang nih Kang, misalnya nih di partai gitu, sebagai presiden, kepala negara, kepala pemerintahan, sebagai orang partai itu kan sembraut jadi. Nah paling enak kan kita ngelihat orang itu sebagai human being aja gitu. Nggak usah ada warnanya gitu ya. Nggak usah ada warna. Iya. Nah itu yang saya bilang, kalau dalam beberapa pertemuan, salah satu karunia besar dalam hidup adalah punya sahabat spiritual. Bisa itu anak, bisa itu suami, bisa istri. Karena sahabat spiritual itu kita netral melihat, jernih. Kita bisa ngomong bebas, apa adanya. Kalau kita keliru juga kita ngaku. Tapi begitu sudah ada embel-embel status sosial itu, jadi kita tidak bisa ngomong jujur gitu. Kita bukan membuang embel-embel status itu, nggak dibuang, karena itu kan sifat kehidupan umumnya manusia. Oke.
Dan ini relate Bang Dame dengan yang tadi mungkin sekalian nih vibe-nya sama banget nih. Keunggulan manusia dari makhluk lain adalah karena diberi akal dan nafsu. Dari Pak Mehmet, terima kasih pertanyaannya. Yang dengan kemampuan manusia mengelola keduanya bisa membuat manusia menjadi lebih baik dari malaikat atau lebih jelek daripada makhluk yang paling buruk. Bagaimana dikaitkan dengan cahaya dan api? Nah ini balik tuh, pasti relate banget dengan vibes tadi gitu. Silakan Bang Dame. Nah, karena itu Pak Mehmet, ketika kita sebut human being, itu bukan jasmani. Yes. Dia hakikat manusia itu sebenarnya image of God. Yang disebut Adam, Khalifah. Kita sering menganggap Adam itu kayak manusia, makanya nggak nyambung sama teorinya Darwin gitu loh. Saya bersyukur saya pernah nemu baca bukunya Iqbal. Dia jelaskan bedanya Adam sejarah dengan Adam sebagai Khalifah, itu beda. Dulu kan saya bayangkan manusia pertama itu kayak Mr. Bean itu loh, jatuh tiba-tiba pluk gitu jatuh ke bawah gitu. Manusia itu dalam arti khalifah itu adalah mereka yang sudah sadar dirinya adalah divine. Nah, karena itu Pak Mehmet, begitu saya sadar aku divine, I am divine itself, maka saya bisa gunakan akal sama nafsu. Otomatis. Ya, akal fungsinya memang analisa, kategori, ada lagi intuisi, ada main rasa, feeling, panca indera gitu. Nafsu ini menggerakkan, itu semua proyeksi dari aku gitu. Jadi, nah, nafsu itu diwakili dengan cerita-cerita iblis gitu ya. Akal yang membawa kita kepada pengetahuan, pengertian itu disebut malaikat gitu. Nah, aku yang dimuliakan itu kolbu itu, divine yang dipercikkan ke kita. Nah, makanya ajaran esensial yang selalu saya sampaikan kemana-mana, terutama anak-anak muda itu saya bilang, ini harus jadi satu prinsip dalam kehidupan. Dikasih tahu, kamu adalah ilahi itu. Kasih pendekatan filosofi, kasih referensi kitab suci, dan kita kasih dalam bentuk kehidupan. Kan sebetulnya kan kayak law of attraction itu kan, you are divine kan. Itu memang rahasia. Nah ini kita udah lupa rame-rame, amnesia. Itu Pak Mehmet. Jadi ada orang mau mengontrol pikiran. Nggak bisa. Kalau hanya kesadaran yang bisa menyadari gerak-gerik pikiran, akhirnya dia bisa memilih, ya disebutlah mengontrol gitu. Sinkron Pak ininya. Oke. Ya poinnya makanya, mungkin kita itu memiliki akal dan nafsu atau dimiliki akal dan nafsu kali ya Bang Dame ya? Kita menggunakan itu. Oke. Menggunakan, bukan kita digunakan. Oke. Jadi banyak orang itu sebetulnya belum berpikir kan. Tapi dikendalikan pikiran banyak. Contohnya benci itu kan mikir, overthinking. Nah, yang bisa mengendalikan pikiran itu adalah yang sudah sadar. Nah, gimana caranya ke situ? Nah, inilah proses kita kan. Memang untuk ke situ tuh sangat perlu seorang guru atau sahabat spiritual. Kan nggak bisa kita langsung percaya diri kan, kayak Bunda Judis tadi itu saya masih konfirmasi gitu. Kalau kita sudah saling tahu yang di dalam, udah tahu, itu saling ngerti gitu. Kayak gelombangnya kena gitu, nyambung. Kok gua mikir gini, kok dia mikir juga ya? Ya iya udah nyambung, sebenarnya satu. Bu Tiji itu mau bicara tuh gimana? Iya, oke. Dari tadi angkat tangan, kasihan udah pegal kayaknya. Silakan Bu. Bangga. Di-unmute dulu Ibu. Terima kasih Bang Dame, Kang Abu. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan saya baru bicara dengan sahabat saya. Dan saya bilang tadi pagi, saya kepingin punya sahabat spiritual yang tidak hanya di dunia, tapi sampai nanti kita bersama-sama di sana. Karena ternyata dengan sahabat spiritual itu kita bisa saling mengoreksi keberadaan kita saat ini. Nah, tadi sudah dibilang
Nur sama Nar tuh dekat sekali. Berarti sebenarnya nggak ada problem ya, Kang Abu, Bang Dami. Nur sama Nar, karena dua-duanya kita perlu. Cuman caranya menggunakan gimana. Nah, kalau begitu, apa benar saya berpikir bahwa sebenarnya nggak ada tuh sesuatu yang perlu dimarahin, marah, dikecewain atau diiniin, karena dua-duanya semua udah diatur oleh Allah. Sekarang kita tinggal jalanin aja, nggak perlu keki gitu sama orang. Cuman untuk sampai ke situ, kan untuk ngertinya tuh bawa kesadaran itu, Bang Dami. Dan kita nggak bisa ngomong sembarangan kepada orang semua tentang, lo mesti ngerti lo kesadaran. Gitu. Jadi kalau saya boleh tanya, kita ini dalam tahap belajar ini, pendakian ini, dalam menuju kepada puncak untuk pengertian kesadaran kita tuh menjalani saja atau terus digenjot dengan segala macam ilmu-ilmu? Itu pertanyaan saya. Oke. Bang Dami. Silakan, Bang Dami, menarik nih, silakan. Yang paling tahu diri kita itu kan kita, Bu Tiji. Saya suka menggunakan kata ini. Finally, we find our rhythmic gitu. Kita akan menemukan irama kita. Irama kita dalam hal mengetahui, irama kita dalam menjalani syariat, ritual, irama kita dalam bersosial media sekarang ini ada kan, dan irama kita dalam mulai mengkontribusikan apapun yang diberikan pada kita dalam kehidupan ini gitu. Jadi ini yang saya bilang, akil balik itu penting kita hayati gitu. Jadi kalau di sini misalnya tiba-tiba Kang kajian ini tiba-tiba tinggal 5 orang, ya enggak apa-apa, 5 orang dulu yang perlu, yang lainnya sudah mulai mandiri kan gitu. Jadi tidak apa-apa gitu. Nah, bahwa ada orang niatnya itu supaya banyak anggota pengajian lebih bagus, ya dari satu sisi itu biar ilmu ini lebih tersebar. Tapi toh ini nanti kan Kang Abu upload di YouTube. Yang nonton juga yang terpilih juga sesuai dengan tarikan frekuensinya gitu. Jadi bahwa di Islam itu ada misal sholat 5 waktu, itu kan ada patokan, Bu. Ada yang nambahin sholat sunat, ada sholat malam tahajud. Nah kalau guru saya waktu saya ke Amerika itu, kalau kalian, tapi bule nih, bisanya canonical prayer itu satu ya satu dulu gitu kira-kira kan. Jadi nggak usah genjot juga gitu loh. Tapi satu dapat gitu. Kita dari kecil 5 waktu biasa gitu, yang udah biasa ya. Tapi nggak connect gitu kira-kira. 5-5-nya Nah, lewat gitu, lepas gitu. Take it for granted gitu. Nggak ada. Jadi saya misalnya nih kan ada orang tuh, waduh kok dia nggak ada pengajian, biarin aja, kan dia tahu kan. Apalagi Kang Abu kita di sini kan sudah mulai yang datang ke sini tuh suluk, tadi saya awali dengan satsang gitu. Jadi teman-teman yang hadir di sini ini udah yang mau hakikat gitu, yang sudah mau keterbukaan. Jadi kalau sudah mulai mahir begitu, kita ketemu lagi Bu Tiji, itu lebih sharing. Terus kalau ada pertanyaan konfirmasi gitu ya. Nah, lama-lama kita tahu juga Bu Tiji, orang ini kalau saya dengar ada aja yang membuat saya terbuka gitu. Kenapa? Karena yang ngomongin itu Tuhan make dia gitu. Okay. Itu Bu Tiji. Jadi kalau kita udah ketemu sahabat spiritual itu enak banget memang tektokannya. Maaf ya Bu, kita sama sahabat spiritual itu juga duduk-duduk nongkrong, ngopi, ngolor ngidul ngomongin apa, itu sudah jadi ibadah Bu. Tawa-ketawa, ibadah, nggak harus dari ngomongin apa gitu. Maaf ya, bahkan ketika ngomongin orang, bukan gibah hitungannya, tapi belajar dari pengalaman. Iyalah, Tuhan juga kan gibahin Fir'aun. Bukan gibah, iya kan? Tuhan ngomongin Fir'aun kan? Iya benar. Parah nih Fir'aun, iya kan? Kan ada tuh yang sosok takut gibah gitu kan. Ya kalau kita udah paham, ya ini saya berlebihan nih meremehkan orang. Kita ngecek sendiri. Benar. Tapi kalau saya misalnya sama Kang Agu ngomongin Bunda Judis, bukan gibahin Bunda Judis tuh. Wah, kita belajar dari ceritanya Bunda Judis. Kan kita mulai ngukur tuh Bu Tiji. Ini kayaknya saya ngomongnya ini udah kategori gibah nih gitu.
Jadi nggak usah takut, wah ngomongin ini, ngomongin itu, nggak usah. Jadi udah mulai kayak soulnya itu noble gitu. Nggak sembarangan lagi soulnya itu. Nggak, ya ada sih kelompok arisan itu gibahnya parah, pulang dari situ nggak seger gitu. Bener. Ya kan? Nah, kita kalau habis ngomongin orang makin segar ya Bang Dame ya. Makin seger. Dari mana? Iya. Habis ngomongin orang nih. Segar banget. Seger. Berarti ngomonginnya benar. Iya, benar. Oke, thank you Bang Dame. Oke, mungkin ini terakhir ya dari Mbak Aini. Silakan Mbak Aini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya, ini Bang Dame, ada yang saya mau tanyakan. Tadi kan Allah itu memberikan nur cahaya kepada siapapun. Ini dalam konteks bagi mereka atau hambanya yang mau berusaha untuk menggapai cahayanya itu, bukan Bang? Itu aja sih. Makasih. Assalamualaikum. Makasih. Terima kasih. Oke, ini menarik nih. Mungkin ada kaitan sama Mayasya kali ya. Siapa yang dikehendaki gitu ya. Silakan Bang Dame. Ya, jadi ini memang dilema nih menjelaskannya, Mbak. Misalnya Mbak Aini itu di depan cermin, ya. Jaraknya 10 meter gitu kan. Jaraknya. Jadi ketika Mbak Aini maju juga kan itu. Ininya kan, cerminnya kan gitu. Dia maju sendiri atau gua yang menghendaki gitu. Bisa nggak refleksi di cermin maju sendiri? Enggak kan? Kabur lah Bang Dame itu, kalau gitu terjadi kabur tuh pasti. Jadi kalau kita tergerak ke Tuhan, itu sebetulnya panggilan kita ke Tuhan itu Tuhan yang menghendaki itu. Nah, itulah kira-kira saya bersyukurnya ada analogi cermin ini. Karena kita kan, jadi kita berusaha, bahkan usaha kita itu sungguh-sungguh itu tuh atas kehendak Dia juga. Nah, kalau mau dipilah-pilah, ini namanya taufik. Taufik itu kita berupaya gitu. Senang untuk belajar, untuk kajian gitu, untuk mempelajari, mendalami ilmu agama gitu, ilmu Tuhan. Tapi ketika sudah terbuka, nah itu hidayah. Ya jadi, tapi kalau mau lebih dalam lagi, ya kita itu adalah cahaya itu justru. Kita adalah cahaya. Jadi kalau terjemahan Departemen Agama, Allahu nur samawati, itu ada dalam kurung tuh. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Itu agak keliru jadinya. Iya, nggak relevan. Justru kalau setia, Allah adalah nur. Allah itu cahaya. Nah, makanya tadi cahaya kita diuraikan. Kita belum bahas samawati wal ard ya. Karena samawati itu kita lihat langit biru. Kan itu juga keliru kan. Langit tampak biru. Sebetulnya langit itu space. Tanpa batas. Samawati itu lebih tepat sebenarnya tanpa batas. Tinggi, luas, tanpa batas. Jadi kalau Mbak Aini itu kita sekarang, siapapun yang tergerak ke sini dari sudut manusia, saya memutuskan saya ke sini kan gitu. Tapi sebetulnya kayak yang di depan cermin. Ketika refleksi itu maju, karena kita yang maju. Ketika kita mendekati Tuhan, itu karena Tuhan yang mendekati kita. Menghendaki. Bingung kan manusia itu karena dia cermin Tuhan. Iya, jadi cermin ya itu sayup-sayup dapat lah. Ya nggak apa-apa Bang Dame, namanya juga kelas kunang-kunang ya. Ya udah nggak apa-apa juga sih. Oke, boleh tepuk tangan lo dong buat Bang Dame. Bang Dame, terima kasih banyak. So much enlightenment pagi hari ini, so much insight dan dahsyat. Terima kasih Bang Dame. Terakhir sedikit penutup, sedikit aja mungkin untuk mengkonklusikan pembicaraan kita pada pagi hari ini. So final statement untuk Aku Adalah Cahaya. Silakan. Ya, jadi terima kasih teman-teman. Ketika kita nanti membaca Allahu nur samawati, itu mengingatkan kita untuk menyadari Allah itu cahaya yang terang sendiri menerangi sekitarnya. Dan Allah itu meniupkan napasnya kepada kita. Gitu. Jadi begitu kita sadar napas ilahi itu
kita tidak berbeda dengan dia sebagai cahaya. Nah, semakin kita sadar kita cahaya, maka pelan-pelan kita akan terang sendiri. Kita akan menerangi diri kita. Kita paham apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa tindakan kita. Nah, kalau kita masih kunang-kunang, ya kita coba datangilah cahaya di atas cahaya. Ya cahaya yang lebih terang. Tapi siap-siap, kalau kata Jalun Rumi. Begitu laron itu keluar dari tanah, dia pasti mencari cahaya, kan gitu. Begitu dia sampai di cahaya, dia harus siap terbakar cahaya gitu loh. Ya, jadi mudah-mudahan kita termasuk yang terbakar cahaya ilahi itu. Terima kasih Kang Abu, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Bang Damai. Bang Damai, terima kasih. So much enlightenment gitu ya. Terbanyak banget hal-hal yang saya rasa terbuka gitu, dan mudah-mudahan itu menjadi inspirasi, bukan hanya jadi knowledge tadi gitu ya, tapi kita transformasikan menuju kepada kesadaran kita yang deeper, much more deeper. Dan ya kembali lagi ya, bahwa semua pembelajaran ini hanya untuk mengingatkan. Nah itu poinnya gitu ya. Amnesia kan, kita tuh cahaya yang amnesia gitu. Jadi yuk kita remind lagi bahwa kita tuh greater than this, kita lebih besar dari ini, kita lebih terang dari apa yang kita bayangkan. So mudah-mudahan kita selalu sama bisa saling menerangi. Hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin, sekali lagi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bukan dari Adam, Hawa, taman surgawi atau Firdaus. Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak. Baik raga maupun jiwaku, semuanya adalah kehidupan kekasihku.